Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng. Ieu bahasa Indonesia susah ya? Indonesia. Abi teh dan nyamannya nu kahiji nu kadua nu katilu bahasa Sunda ya teh. Nya. Sedangkan kemarin Indonesia bayalah. Dengar di Indonesia itu punya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai kemarin sampai mana? Nuqtah Jauhariyah. Kemarin itu sampai Jauhar pada sifat-sifat. Nah, jadi sebetulnya perbedaan atau khilaf di antara falasifah dan ahlu sunnah dan mutakalimin lah ya, kita berbicara apa? Mutakalim, terkhusus ahlu sunnah. Ini di dalam pengertian jauhar itu apa? Nah, jadi jauhar fil kharij. Kalau kita itu mengatakan itu adalah apa? Jisim ghair murakkab. Jisim ghair murakkab. Nah, ini ada kata-kata penting ya. Jisim ghair murakkab ini dia adalah jisim yang secara khariji dan secara akli tidak bisa dibagi lagi. Ya, yang secara khariji dan secara akli dia tidak bisa dibagi lagi. Tatkala ditasawurkan, misalkan ada titik. Setiap titik yang ada di dalam dia aklan pasti masih bisa dibagi. Pasti itu. Kamu kasih titik segede apa aja, segede gini bisa dibagi lagi nggak? Bisa. Sekecil apapun bisa dibagi lagi. Bisa. Nah, makanya untuk mengatakan bahwa jauhar ini tidak bisa dibagi lagi itu harus dengan kira-kira. Sekiranya didatangkan setiap alat yang bisa untuk memotong, dia tidak akan bisa dipotong lagi. Sekiranya didatangkan semua kira-kira untuk dibagi sehingga dia tidak bisa dibagi lagi. Nah, itulah yang namanya apa? Yang namanya jauhar. Nah, itulah yang namanya jauhar. Nah, jauhar ini indal mutakalimin dia sudah tidak bisa dibagi lagi khorijan wala aklan. Konsekuensinya berarti kalau aklan sudah tidak bisa membagi ini jauhar, berarti kudroh Allah sudah tidak ta'alluq untuk membaginya. Bukan untuk mengadakannya, tapi untuk membaginya. Makanya kalau misalkan jauhar itu pengertiannya adalah atom, itu aklan masih bisa dibagi. Ya. Cuman secara khariji dia tidak akan ditemukan karena kita akan menemukan itu dia sudah demikian adanya. Jadi sudah tersusun dengan susunan-susunan yang khas. Nah, mutakalimin itu tidak mentakyin, tidak menentukan apa itu jauhar di dalam kenyataannya. Tidak. Pokoknya tatkala sesuatu ini dia sudah sangat kecil, yang mana nanti jisim tersusun darinya, dan dia sudah tidak bisa dibagi baik khorijan au aklan, maka dia disebut apa? Jauhar. Nah, si falasifah dia tidak mengatakan jauhar itu adalah yang menjadi susunan jisim, tidak. Mereka itu mengatakan jauhar itu adalah susunan dari huyula dan suroh. Paham perbedaannya? Paham ya? Gak paham. Jadi huyula dia jauhar bukan kata falasifah. Kemarin tuh jauhar, suroh, jauhar. Jadi jauhar itu dia baik huyulanya dia jauhar, baik surohnya dia jauhar. Dan apabila sudah tersusun antara jauhar dan suroh, maka dia disebut jisim. Kalau kita itu jisim itu susunan antara jauhar dan jauhar. Kalau dia itu jisim itu susunan antara huyula dan suroh. Falasifah mah. Lah makanya nanti falasifah itu mereka punya kesimpulan bahwa alam ini kodim. Karena yang kodimnya itu apa? Si huyulanya ini. Huyula itu dia jauhar tanpa suroh. Suroh itu dia bentuk tanpa jauhar.
Nah ini disangkaan mereka yang tahakkuk fil kharij itu dia huyula dan suroh ini. Bagi kita tidak mengatakan itu. Yang tahakkuk itu dia jauhar fard. Nanti disusun darinya jadi jisim. Dan kalau kita melihat jauhar fard, kita akan melihat suroh di situ. Dan suroh itu bukan syai' khariji, bukan perkara yang khariji, tapi dia adalah syai'un dhihniyun. Ya muttaham, dia perkara yang disangkakan begitu. Paham ya? Cuman kita tidak menentukan jauhar ini apa kenyataannya. Apakah dia itu molekul, ataukah dia itu atom, ataukah dia itu penyusun atom seperti elementary particle, ataukah dia itu quark, kita nggak menentukan. Pokoknya kalau sesuatu ini dia sudah tidak bisa dibagi dan menjadi susunan bagi jisim, maka dia disebut apa? Jauhar. Nah, kalau kita mau, berarti kan yang benar siapa nih? Falasifah apa mutakalimin? Siapa falasifah? Pakai kodim jadi alam deh. Jadi muadzin, jadi nanti ke kodimannya itu di mana? Nah, itu sebetulnya nggak gitu juga. Cuman kalau kata Syekh Bekri itu, kata beliau itu seperti ini. Perbedaan, kenapa kita itu harus membicarakan perbedaan? Bukan harus ya. Apa faidahnya? Membicarakan perbedaan antara falasifah dan mutakalimin untuk merod sangkaan falasifah bahwa alam ini kodim. Nah kalau kamu sudah bisa memastikan bahwa alam ini hadis, itu sudah selesai, gak usah dibahas, itu gak apa-apa. Ya. Cuman nanti kalau misalkan datang subhat, ini adalah huyula wasuroh, lah huyula wasuroh ini harus di-erod. Ya. Makanya nanti cara merodnya itu lucu ya, jadi kalau misalkan dikira-kira ya. Jadi kan yatajazza, jadi sesuatu itu yang kita lihat ini jisim, dia pasti yatajazza. Dia yatajazza itu dia pasti bisa dipecah jadi juzu-juzu gitu. Jadi bagian-bagian. Dan bagian-bagian ini imma dia mutanahin atau ghairu mutanahin. Imma dia itu ada ujungnya atau tidak ada ujungnya. Jika dia tidak ada ujungnya, maka kita tidak akan bisa melihat mana yang lebih besar daripada mana. Karena sama kalau begitu, kalau gak ada ujungnya berarti ini tersusun dari sesuatu yang tidak berujung. Ini pun tersusun dari sesuatu yang tidak berujung. Berarti antara kutu dan gunung sama besarnya. Iya kan, gunung dan gunung sama besarnya, karena kutu ini tersusun dari susunan-susunan yang tidak terbatas, gunung pun tersusun dari susunan-susunan yang tidak terbatas. Jika gunung tersusun dari susunan-susunan yang tidak terbatas dan kutu tersusun dari susunan-susunan yang tidak terbatas, maka gunung dan kutu sama besarnya. Kenyataannya besarnya sama tidak? Tidak, berarti dia yatajazza sampai terbatas. Ini susunannya misalkan 1000 susunan, ini susunannya 1 miliar susunan. Makanya yang susunannya 1 miliar ini lebih besar daripada yang susunannya 1000 susunan. Berarti ada akhirnya. Nah kalau ada akhirnya berarti ada satuan terkecilnya. Nah satuan terkecilnya ini apa? Jauhar itu. Bukan huyula wasuruh. Karena kalau huyula dan suruh dia tidak berakhir, tidak berujung. Ya, mana huyula wasuruh itu tidak berujung karena si surahnya pun datang kemudian begitu pada huyula. Ya. Nah, ini perbedaan antara falasifah dan mutakalimin. Nah, ya, tara dibaca. Mun libur teh libur we. Libur teh libur we. Aduh. Jadi kan lamun orang masuk akidah nasafiyah ya, akidah nasafiyahnya syarah At-Taftazani, itu udah jelas perkara itu ya. Jelas apanya? Jelas liurna. Jelas liurna teh. Oh begitu. Nah, walhasilu jadi itulah. Jadi gini, kita itu mengaji falasifah itu untuk tahu perbedaan berpikir saja. Apa istilah mereka, apa istilah kita, nanti dari istilah-istilah yang mereka istilahkan nanti akan keluar cabang-cabang. Lah kalau cabang-cabangnya ini udah bukan urusan kita. Karena cabangnya ini dia terbina dari usul yang salah. Ya, makanya nanti misalkan seperti akal, falak. Nah itu kan
itu kan nanti masuknya kemana? Ke mujarodat kan? Nah, mujarodat itu dia itu mujarodat itu dia mungkin ghair mutahayyiz, coba. Iya kan? Kenapa kok ada mungkin ghair mutahayyiz? Karena mereka itu ada huyula tuh. Yang tidak ada surah begitu. Tapi dia terbedakan yang satu dengan yang lain. Ya, makanya dari usul yang salah nanti keluarlah furu-furu yang salah. Nah, jadi kalau kita mutakalimin itu sudah kita itu mengetahui ya kenyataan ini dia tersusun dari bagian-bagian yang mana bagian terkecilnya ini dia disebut jauhar. Yang mana bagian terkecilnya ini dia sudah tidak bisa dibagi lagi aklan wala khorijan. Jadi bil kuwah dengan bil fi'al dia tidak bisa dibagi lagi. Lah tatkala bil kuwah dengan bil fi'al ini tidak bisa dibagi lagi, maka kudrah Allah sudah tidak ta'aluk untuk membaginya. Jadi dia ta'aluk untuk mengadakan, tapi tidak ta'aluk untuk membagi. Ini saya pertama dengarnya kaget. Ya gimana ya? Jadi cuman kalau misalkan dikira-kira ya ada titik terkecil sampai aklan pun dia tidak bisa terbagi, ya otomatis kudrah Allah tidak bisa ta'aluk. Bukan tidak bisa, tidak ta'aluk begitu. Karena kalau misalkan kudrah Allah masih ta'aluk berarti masih bisa dibagi aklan. Kalau gitu bukan jauhar. Adapun dalam kenyataannya jauhar ini apakah dia bisa dibagi lagi atau tidak dalam kenyataannya kita nggak tahu. Cuman yang jelas untuk memisahkan teknologi yang ada sekarang itu kan yang ketahuan paling kecil itu atom. Iya kan? Molekul itu dia lebih besar daripada atom kan? Ya. Molekul itu seperti air itu molekul tuh karena dia sudah beberapa atom menyatu. Kalau atomnya itu kan dia satunya itu. Nah, atomnya ini dia apakah bisa dipecah atau tidak? Bisa dengan reaksi nuklir karena itu kan ada pengikatnya. Ya, ada pengikatnya. Nah, pengikatnya ini dia bisa dilepas dengan reaksi nuklir. Nah, cuman kalau misalkan ini sudah dilepas, apa ini akan menyendiri gitu, proton menyendiri. Jadi neutron enggak menyendiri dia. Dia terurai udah. Ya kalau jadi mineral lain ya bisa juga ya. Bisa juga kan jadi mineral lain gitu bisa juga. Ya, cuman nanti kan diketahui lagi kan, jadi sesuatu yang lain lagi ada lagi. Begitu. Jadi di dalam kenyataannya memang sudah kita nggak tahu. Cuman tafrid akli jauhar itu ya sudah dia sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi imma fi'lan au kuwatan. Secara kuwah atau secara yamin gitu. Kemudian, nah makanya nih, aqallu ma yatarakabu bidul jismu indal mutakalimin. Di sisi mutakalimin, sebentar, jauhar di sisi mutakalimin apa kemarin udah apa belum? Qat'an. Jadi jauhar itu ya, wa kullu jauharin. Apa itu jauhar? Wa qala mutakalimun, kullu jauharin wa kullu mutahayyizin. Karena kan jauhar itu kembali kepada ta'rif ya. Nanti kalau misalkan disebut jauhar, di dalam pikiran kamu apa? Jauhar, ketika disebutkan jauhar. Al-mumkin, al-mutahayyiz. Ya, al-mumkin, al-mutahayyiz. Supaya nanti Allah nggak masuk tuh. Ya, kalau al-qaim binafsi. Al-mumkin, al-qaim binafsi bisa. Tapi dia kasih mungkin dulu. Yang mungkin yang qiyamuhu binafsihi. Yang qaim binafsihi. Atau tidak membutuhkan kepada mahal. Atau dia itu al-mutahayyiz. Al-mutahayyiz binafsihi begitu. Ya al-mumkin al-mutahayyiz binafsihi. Itu namanya apa? Jauhar. Nah setiap jauhar ini. Setiap yang mutahayyiz. Imma ayyak bilal kismata bahwa jismun. Dia itu imma bisa menerima kepada kismah. Berarti dia menerima makulatul kam. Aula atau tidak, maka dia jauhar fard. Jadi jauhar itu pada akhirnya dia nama bagi dua ini. Jauhar imma fardun, imma murokabun. Yang fardun itu namanya jauhar fard, yang murokab namanya jisim. Perbedaannya apa? Imma bisa menerima kismah atau tidak bisa menerima kismah. Lah tidak menerima kismah tadi kuwatan wa aklan.
Paham? Ini taksimnya nih. Nah, sekarang kita membahas khoriji, kenyataan. Kenyataannya itu, jisim itu terbagi, ini yang kemarin saya pusing ngaji sama saya Bekri ini. Padahal bukan kitab ini. Ini kita bicara Sapiah, tapi pembahasannya ini. Nah sekarang begini, jisim itu minimal tersusun dari berapa bagian? Indal mutakalimin. Indal falasifah nanti beda lagi. Ya. Kalau indal mutakalimin kan kita tahu berapa? 2 jauhar fard, kan begitu. 2 jauhar fard. Bukan 2 huyula, 2 suro, bukan. Tapi 2 jauhar fard. Wahtalafu fi aqalli ma yatarakabu minul jismu. Nah, ukola atau mutakalimin hilaf. Berbeda pendapat. Jisim itu minimal terbagi dari berapa juzu? Ya, dari berapa bagian? Baru dia bisa disebut jisim. Fa'indal asy'ariyatu Fa'indal asy'ariyati menurut Asy'ariyah aqalluhu juz'an. Minimalnya 2. Kalau dia jauhar plus jauhar berarti mutahayyiz dengan hayiznya sendiri dengan hayiznya sendiri, kemudian dia itu ada ittisal, maka keseluruhan ittisal ini dia disebut jisim. Karena minimal dia terdiri dari 2 jauhar. Faida indoma jauharu fardin li akhor, maka apabila jauhar fard dia itu menempel dengan jauhar fard yang lain, indoma. Nah, satu kesatuannya ini, kalau satu-satunya ini masing-masing masih disebut jauhar fard kan? Kita melihat satu kesatuannya ini. Nah, jika dia indoma, jika dia itu apa? Menempel, bersambung, hasola min majmu'ihi majismun, maka hasilah dari keseluruhan menyambungnya ini dia disebut jisim. Wa huwa qabilun lil qismati fi jihatin wahidatin, dan dia itu menerima kismah, menerima pembagian dari satu jihad, dari satu arah. Ya dari sini saja, dari satu jihad saja. Ya karena nempelnya di sini ya. Kalau misalkan nempelnya 3 kan berarti dari 3 arah gitu. Ya dari sini bisa lepas. Ya kan? Dia dari satu jihad saja bisa menerima. Makanya jisim akol ini, jisim yang paling sedikit. Ya. Nah itu siapa? Asy'ariyah. Wa indal mu'tazilati, nah si mu'tazilah. Piluan wae saya tanya. Moga we. Ieu mah juga Muhammadiyah asal NU. A, B mana ada. Oh caranya. Tapi cuman memang yang paling dekat ke falasifah itu Mu'tazilah memang. Jadi gini, kalau kita mau bilang siapa yang paling berakal itu mutakalimin, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling berakal. Masa orang yang paling berakal salah? Itu yang paling berakal. Cuman kalau kita bilang yang paling radikal itu falasifah. Nah yang dekat ke falasifah itu siapa? Mu'tazilah. Yang dekat ke Mu'tazilah siapa? Ahlussunnah. Nanti ke sebelah kirinya itu adanya apa? Jabariyah. Ya, nanti ke sebelah sananya lagi apa? Batinian. Itu kiri terus. Sufastoiyah. Jadi yang paling ekstrim itu kanan kiri itu falasifah wa sufastoiyah. Itu ekstrim. Kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ummatan wasato. Ya, kita itu umat di tengah-tengah. Ya. Lain umat jika satu. Umat tahu satu begitu. Dia umat di tengah-tengah. Sama cenah orang makan sok ngabahas wae hayawan. Eta umatan wasato teh. Umat jeung sato eta. Ya, lah urang mah narima. Urang narima itu disebut hayawanatik. Narima. Nah, itu ulama loba nu protes. Makanya cenah hayawan. Makanya Rasulullah hayawan. Anjir atuh ulah pakai ilustrasi, berpakai ilustrasi banyak. Lalu kan nyebutkan hayawan luka bayang ku anjir, aku mah, tapi orang nyebutkan Rasulullah hayawan. Tapi kan hayawan itu kan jismun namin begitu lah. Mau jismun namin lah masalahnya. Mata kata ulah pakai ilustrasi, mun pakai ilustrasi kejadian kamari syi'run. Hada khamrun wa kullu khamrin yaqutatun saliyatun. Ini adalah khamr dan setiap khamr adalah permata yang mengalir. Maka dia adalah permata yang ya aja pakai rata gitu aja cek urang teh. Ya kalau acak-acakan. Ala kulli halin. Paham deui ka dia? Dari ka mana?
Mana aja deh. Mana aja lah. Semua lihat deh. Usul fikih, ayo bagus ya. Yo mak, dosa samping gue kaluruk. Amin. Abu sabulanan ya mak, buat dosa sabulanan kan tukang kaluruk ya mak. Ya usul fikih, mantik, wala soro, makulan. Untung ayah sate 5 tusuk deh. Ayah kene. Ada. Kemudian nah, wa huwa qabilun lil qismati fi jihatin wahidatin wa innal mu'tazilati al jismu huwa. Nah, Mu'tazilah jisim itu apa? Tawil, arid, amik. Jadi dia makna apa? Makna panjang, lebar dan dalam. Jadi dia terbagi dari 3, tersusun dari 3, baru dia bisa disebut apa? Jisim. Itu indal Mu'tazilah. Ya. Apa? Karena dia itu kan melihat surah kan surah itu kan dia bagian dari jauhar kan. Lalu lihat surah. Sedangkan surah itu yaitu ada ampun, ada tawil, ada arid. Ada lebar, ada panjang, ada dalam. Nah kalau misalkan dia cuman panjang aja, dia nggak bakal bisa jadi jisim. Jadinya apa? Enggak jadi jauhar. Jadinya khot, garis, string. Ya udah. Ayo. Jadi ada garis ke atas, ya garis saja. Kalau dia hanya dalam saja, garis juga. Kalau dia hanya panjang saja, lebar saja, garis juga. Nah ini ketiganya harus bertemu. Baru dia bisa jadi apa? Jisim. Nah 3 dimensi begitu. Dia melihatnya seperti itu. Siapa? Mu'tazilah. Pak tabaru fihi tula wal umqa, maka mereka itu melihat di dalamnya ada tul wal umq. Ya panjang dan dalam. Tumakhtalafu ba'da ittifaqihim ala dzalik. Kemudian setelah mufakat, sebentar. Al jismu huwa at-tawil. Nah, jisim dulu ya. Oh, jadi gini dulu tadi tuh. Jisim itu adalah tawil, arid dan amik. Itu jisim. Setiap yang punya tawil, arid dan amik maka dia jisim begitu. Ya, ulang. Setiap perkara yang punya tawil, amik dan arid maka dia adalah jisim. Panjang, lebar, dalam. Maka dia adalah jisim. Ini Mu'tazilah sepakat semua. Kalau kita itu kan jisim apabila dia menerima kismah. Coba. Paham? Apabila dia menerima kismah itu indal mutakalimin, indal asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah jisim itu dia ada tawil, ada arid, ada amik. Nah itu sepakat. Setelah sepakat baru mereka berbeda pendapat. Ya sepakat dulu di situ. Ya, di situ sepakat. Jadi kalau sepakat itu kadang-kadang di dalam satu titik sepakat. Kayak kita itu ya. Kita ini kan di dalam adanya ilah, kita Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah, Falasifah itu sepakat bahwa ilah itu ada. Hatta batiniyah pun sepakat. Yang tidak sepakat itu saya ini ada atau tidak, itu batiniyah. Supastoiyah itu. Ya. Jadi kalau ateis yang tidak ada Tuhan itu emang orang udah nggak berpikir sama sekali. Supastoiyah itu celaka-celakanya saya ini Tuhan. Itu supastoiyah berarti yang ada Tuhan. Kita ini hanya ilusi saja. Ya, tapi lamun dahar sangu koneng pang segut. Koneng cenah Allah. Bener sih orang perayaan nanya. Tad abun abdi nyarios abi Allah kayak gitu cenah goblok. Lagu jelema eta teh mana ayeuna kalau gitu. Piraun onaman atuh cocok ngomong gitu teh. Loba duitna. Piraun onaman. Ala kulialin. Ngobrol kenal tadi itu. Jadi nah kala di kesepakatan. Jadi Falasifah, Mu'tazilah, Ahlussunnah, Jabariyah, Supastoiyah itu sadayana sepakat bahwa al-ilahu mawjudun, bahwa ilah itu mawjud. Tangke tina ilah mawjud ieu, apakah ilah ieu dia
naon mutahayiz atau tidak. Baru kayak bakal ada perbedaan pendapat. Si mujassimah mah ilah teh mutahayiz. Da mujassimah ngaranna oge itu. Jisim, mereka di antara saha nu kitu. Kristen di antara teh, Wahabi ya, di antara nu kitu teh. Terus Yahudi kata didinya masuk. Makanya lihat sama kita itu. Tidak ada yang memahami Tuhan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu enggak ada. Ya, yang memahami Tuhan bahwa Tuhan itu dia tidak mutahayiz, bukan materi. Begitu. Nah, kalau mereka pun bilang sama, roh juga bukan materi. Iya, tapi apa mujarodat? Oh, itu bukan materi, bukan mujarodat. Bukan. Nah, jadi si Mu'tazilah itu sepakat dulu bahwa yang namanya jisim itu dia harus ada umak, harus ada tawil, harus ada arid, panjang, lebar, dalam. Nah, kemudian jisim ini minimalnya berapa? Nah, ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan minimal 3 bagian, ada yang mengatakan minimal itu 6 bagian, ada yang mengatakan minimal itu 8 bagian. Ada yang mengatakan tersusun dari susunan yang tidak terbatas yang tadi. Jadi ada berapa pendapat tuh? 4. Nah ini saya yang 3 sama yang 6 paham, yang 8 ini saya nggak paham. Dibulak balik videonya itu saya nggak paham. Ini maksud 8 itu gimana? Jadi kalau misalkan begini, ini kan harus ada, kalau 3 kan gitu ya. Ini ada towilnya, jadi garis panjang, garis pendek, garis dalam. Baru dia jadi apa? Jisim. Yang satu lagi bilang nggak bisa tuh. Kalau cuman gitu ya nggak bisa. Gimana? Ya dia harus ada panjang lebar dalamnya satunya lagi. Ya masih cuma panjang lebar dalam. Karena ada panjang lebar dalam satunya lagi. Baru dia ketemu. Baru dia bisa disebut jisim. Itu yang bilang 6. Bisa ada 6. Yang satu lagi bilang bukan 6, 8. Kenapa? Karena harus ada titik persinggungannya. Nah ini baru paham nih yang 8. Harus ada titik persinggungannya. Ya, kalau titik persinggungan itu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah titik persinggungannya ini. Ya sudut-sudutnya ini. Ya kalau misalkan dia dari sudut-sudutnya ini 8, ini ada 8 persinggungan. Nah, ini sekarang paham. Nah kalau ada 8 persinggungan, itu baru disebut jisim. Kalau nggak ada 8 persinggungan, nggak bakal jadi jisim. Ya. Ya kalau misalkan dia trapesium. Berapa tuh? Berapa persinggungan itu? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 persinggungan tuh, 5 sudut tuh. Ya 5 sudut. Begitu. Nah kalau heksagonal berapa? Makanya kan minimal. Cuman ada yang bilang minimalnya itu berapa? Enggak, ya 3, 6, 8. Jadi ada yang bilang 3, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, ada yang bilang ini tidak terbatas. Kalau kita bilang itu bukan juzu, itu suroh, mutawaham gitu. Ya, karena susunannya itu jauhar, kita bilang begitu. Itu mutawaham. Karena tidak mungkin ada fil kharij, suroh tanpa madah. Jadi si huyula ini nanti jadi madahnya. Si suroh ini dia jadi bentuknya. Dan huyula itu dia sendiri, suroh itu dia sendiri. Tapi surah itu kalau ditanyakan kepada falasifah apakah surah itu dia bisa sendiri? Dia bilang bisa sendiri. Kita bilang iya, surah itu bisa sendiri. Tapi di dalam pikiranmu, bukan di dalam kenyataan. Ya kan? Terus mereka bikin dari kawat. Nah ini surah, aiban. Kita takolkan. Surah kita bikin dari kawat ya. Bikin kotak dari kawat, bikin kubus dari kawat. Itu surah bukan? Surah bukan itu? Bukan. Ya itu jauhar. Nah itu kan jauhar. Iya kan surahnya kan di sini kan tetap. Zihni itu mah. Nah kalau kita lihat pada itu udah jauhar tuh. Ya jauhar itu. Bukan surah kan? Jauhar itu. Makanya kita sebut itu ada surah taklimi. Surah taklimi itu yang di dalam pikiran itu. Jismut taklimi bukan surah taklimi. Jismut taklimi. Nah, kalau an-nizam dia bilangnya dia tersusun dari susunan-susunan yang tidak terbatas.
Nah, itu disadari itu mustahil itu. Kalau yang itu udah jelas kan kita merodnya itu jelas. Wakilah ghairu dzalik, dan dikatakan selain itu juga. Nah, itu udah falasifah biarin, Mu'tazilah biarin. Qala fil mawaqif wa syarhihi. Nah, berkata di dalam kitab Al-Mawaqif dan syarahnya, wal haqqu imkanuhu min arba'ati ajzain. Yang benar mungkinnya jisim itu dari 4 ajza. Fal murakkabu min juz'aini aw thalathah laisa jauharon fardan wala jisman. Maka yang tersusun dari 2 juzu atau 3 juzu, dia bukanlah jauhar fard, bukan pula dia jisim. Ya. Yang murakkab dari 2 juzu atau 3, dia bukan jauhar fard, bukan pula jisim. Fal munqasim fi jihatin khatun. Maka yang terbagi kepada di dalam satu jihad, maka dia khot. Yang terbagi di dalam 2 jihad, maka dia satoh. Dan khot dan satoh itu dia adalah perantara di antara jauhar fard dan jisim. Indahum, bagi mereka. Wadakhilani fil jismi indana. Tapi jika ada keduanya itu, bagi kami itu adalah jisim. Paham tuh ya? Nah, jadi ini mungkin mensyarah perkataan siapa? Perkataan falasifah. Jadi yang benar itu dimungkinkan jisim itu tersusun dari 4 juzu. Maka jika indal falasifah ya atau indal Mu'tazilah begitu, yang tersusun dari 2 juzu atau 3, dia bukan jauhar fard, juga bukan jisim. Yang tersusun dari 3 ini. Nah, coba 3 ini nggak usah ada pikiran apa-apa, pokoknya dari 3 perkara. Panjang dia 1 perkara, lebar dia 1 perkara, dalam pun 1 perkara. Ini tersusun dari 3 begitu. Jadi 3 ini sudah 3 perkara saja, 3 perkara yang berbeda, dia harus tersusun begitu. Nah, kalau kata di dalam Syarhul Mawaqif disebutkan yang tersusun dari 2 atau 3 ini dia bukan jauhar, bukan pula jisim. Maka yang tersusun dari 1 jihad maka dia khot. Ya al-munqasim yang terbagi kepada 1 jihad. Jadi kalau misalkan dia cuma bisa dibagi 1, plak, ya udah dia khot berarti sebelum terbaginya. Karena dia kalau misalkan dibagi ke kiri ya sudah ke kiri saja, dia ke kanan ke atas saja sudah. Berarti dia apa? Khot. Wa fi jihataini sathun. Apabila dia bisa terbagi kepada 2 jihad, maka dia satah. Ruang apa? Satah itu kemarin? Apa itu? Yang segi 3, yang segi 4 itu? Bukan ruang, bidang apa? Ya bidang datar itu, bidang datar. Ya, itu bidang datar. Itu bisa terbagi kepada 2 jihad. Kalau kalau khot dia terbagi kepada 1 jihad. Kalau satah dia bisa terbagi kepada 2 jihad. Ya, dia bisa dibagi ke sini, bisa dibagi ke sini. Dibagi ke kanan bisa dibagi ke atas bisa. Begitu. Ya. Jadi bagian-bagiannya. Kemudian mana tadi? Ya atau misalkan dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 begitu. Karena khot itu dia kan, jadi khot itu dia kan apa ya? Dia itu susunan nuktah-nuktah begitu kan? Ada 2 nuktah, lah itu disebut apa? Khot. Ya. Nah nanti khot ini dia disusun ke atas. Khot ini. Maka ke atas bisa dibagi, ke pinggir bisa dibagi begitu. Dari 2 jihad. Maka dia bidang lebar, bidang datar. Lah itu namanya satah. Belum jadi jisim. belum jadi jisim. Dia namanya apa? Satah. Wa huma wasitatun bainal jauharil fardi wal jismi andahu. Nah, khot dan satah ini dia menjadi apa? Dia menjadi wasilah
di antara jauhar fard dan jisim. Jadi kalau sudah ada dua satah, baru dia jadi jisim atau jadi jauhar fard begitu. Ya, kalau ada dua satah, ya ada satah, ya berarti udah itu jadi, nah itu jadi jisim atau jadi jauhar. Kalau buat kita, kalaupun itu ada, itu udah jisim gitu. Jadi bukan masih itu antara jisim. Ya kalau begitu itu ada, kalau misalkan ada, kalau nuktah ada, nanti ada pertanyaan. Coba, titik itu dalam kenyataannya ada apa enggak? Gimana? Dalam kenyataan begitu. Nuktah itu, yang disebut nuktah itu ada atau tidak? Ya kalau kita misalkan sekarang bikin titik kayak gini, ini kan jisim. Emang ini gak ada tingginya di sini? Ada tingginya itu. Makanya kalau udah kering kayak yang di atas itu kalau begitu kan geresek-geresek, nah emang ada tingginya kok. Ini udah jisim ini. Ini bukan nuktah kayak gini. Ini kalau misalkan dia dibagi lebih, nuktah itu ada nggak? Nanti ada. Ada nuktah itu. Nuktah apa? Kamu tahu kerucut? Kerucut tahu? Kerucut. Yang di atasnya itu apa namanya? Ya titik itu mah ada, cuma kan bukan titik itu. Itu kan yang ada itu cuma itu titik satu-satunya itu. Titik bertemunya apa? Kerucut itu. Itu kan nuktah, jadi nuktah eta maya, cukup itu bukan lain nuktah eta. Ya kan nuktah nu diobrolkeun kumaha sifat ada enggak? Nah, kalaupun ada, kita sebut itu apa? Jisim. Kalau buat si falasifah itu disebutnya apa? Wasitoh. Di antara jisim begitu. Si hot sama si satoh itu. Ya. Jadi dia terdiri dari titik-titik. Jadi gampang nama kieu lah realita urang tehnya jiga tipis sireuman gitu. Jadi realita urang teh urang mah teu sadar we. Jadi urang teh juga jadi susunan-susunan urang teh sebetulna mah glitch-glitch kitu teh jiga urang dina TV. Jadi urang ngobrolkeun ya, realita urang teh tersusun dari apa? Mun urang ningali kanu leuwih jero deui. Pan urang mah kan ngabayangkeunna teh nu pangleutikna ge nya kieu we. Urang mah pan ngobrolkeun teh 3 dimensi, Pak. Nu pangleutikna teh. Cek manehanana mah urang teh string teori teh ya. Kumpulanana sehingga engke nu ngajadikeun urang ajeg teh naon cek frekuensi. Itu teori manehanana mah kitu. Ya, naon suara. Kenapa kok bisa keluar dangdut, bisa keluar jazz, bisa keluar koplo, bisa keluar klasik. Kenapa? Apa yang menjadikan itu ada bentuknya itu? Frekuensinya, Quran, frekuensinya beda-beda. Ini do re mi disusun, itu kan jadi keluar apa? Vibrasi kan? Ya, nah vibrasi itu dia yang namanya frekuensi itu. Nanti vibrasinya ini dia punya satuan gelombang, nah satuan gelombangnya ini dia namanya apa? Frekuensi. Ya, makanya tadi ditangkap dulu frekuensinya kan, diterjemahin, nanti keluar tuh. Nah itu kalau misalkan kita sekarang ada teknologinya, ada yang namanya speaker, ya terus speaker itu dia dikasih apa? Pasir, kita bikin suara, itu kan jadi ada bentuknya kan, tahu nggak? Nah kenapa ini tuh yang tadinya tercerai-berai itu, loncat-loncat gitu, jadi ada bentuknya? Karena ada frekuensi. Masalahnya frekuensinya ini dia tidak stabil, makanya dia brem. Kalau dia stabil dia bakal getar gitu terus. Makanya ada yang teknologi sekarang kayak gitu, frekuensinya stabil, dia bisa jadi gambar apa gitu si pasir teh. Lah kita juga bisa kayak gini gara-gara frekuensi kita stabil. Jadi begini. Makanya kalau misalkan mau merubah itu, banyakin dengerin musiknya Bang Haji Roma Irama. Itu nanti kepala kamu itu bakal jadi lawan gali. Frekuensi yang didengerin. Jadi orang itu tergantung frekuensi yang didengar. Makanya kenapa kita itu harus sering baca Al-Quran. Karena frekuensinya bagus. Nanti kita bikin frekuensinya bagus. Kita jadi, kan cocok kolong ini dari awal udah kayak gitu ya gimana. Cuman bisa gak itu dikira-kira bener? Ya kalau kita cuman mau ta'amuk di situ ya bisa dikira-kira bener. Padahal kan bohong begitu. Atau mungkin kalau bukan bohong pun kita gak bisa. Cuman indal mutakalimin tidak seperti itu. Karena indal mutakalimin al-mumsik wallah. Jadi kita kenapa begini? Allah. Selesai. Adatnya bagaimana? Wallahu a'lam.
Al-mumsik huwa Allah, itu masih falasifah. Al-mumsik huwa apa? Vibrasi begitu. Frekuensi. Nah, nanti kalau misalkan kita udah ada teknologinya, kita bisa dipindah frekuensi ke Amerika jadi teleportasi. Masuk sini twing wang. Nanti diterjemahin ke sana tuh jadi teleportasi. Kalau kuliah halin. Saya telah bedana si saha. Jam berapa ini? 10:30. Hah? 10:14. Ada 15 menit lagi lah terusin. Biar 10:30 sudah selesai. Nah, jadi apa wal muradu khotun wasathun jauhariyani. Nah, yang dimaksud itu khot dan satah itu dua jauhar. Idzil fardu tarokkubul jismi min jauharin fardatin. Karena kira-kiranya yang dijadikan titik pandangnya adalah tersusunnya jisim dari jauhar-jauhar fardah. Nah, kalau jisim ini dia tersusun dari jauhar-jauhar fardah, sedangkan jisim itu kalau kita jisim paling kecil, kalau kita lepas berarti dia tersusun dari dua satah, sedangkan satah yang paling kecil itu dia tersusun dari dua khot, sedangkan khot yang paling kecil itu nanti dia tersusun dari dua nuktoh, maka kita sebut yang namanya apa? Yang namanya khot dan satah itu dia dua jauhar. Jadi khot satu jauhar, satah satu jauhar. Idzil fardu tarokkubul jismi sebab titik pikirnya apa? Tersusunnya jisim dari jawahir fardah, dari jauhar-jauhar fardah. Faqaulu man qala inna ba'dal mutakallimina yaqulu bil khatti wasathi muraduhu bil ba'di al mu'tazilatu li'annahu minal mutakallimin. Nah, nanti kalau misalkan ada yang berkata ada sebagian mutakallimin yang mengatakan dengan nuktoh dan khot geus moal henteu mutakallimin eta teh mu'tazilah. Karena mu'tazilah teh mutakallimin masuknya begitu. Jadi kalau mu'tazilah dia ada di ambang antara falasifah dan mutakallimin, tapi di akunya dia itu apa? Mutakallimin. Kenapa? Percaya Quran. Percaya Quran. Jadi kadang-kadang kita itu butuh punya teman mu'tazilah teh biar kelawan falasifah. Nanti biar kita nggak jadi mu'tazilah, lah kita lawan mu'tazilah. Makanya Syekh Farudin Ar-Razi itu kan saya suka bilang ya, ini ada subhat mu'tazilah. Nah, subhat mu'tazilah itu istidlalnya dengan ayat Al-Qur'an. Kayak kemarin misalkan mu'tazilah itu kan bilang syafaat Rasulullah itu ada nggak buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang bermaksiat? Nggak ada. Mana ayat yang kemarin itu? Ya. Yang mana? Nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Nah, ini kan wala yu'khadhu minha syafa'atun, tidak akan bisa diterima darinya apa? Syafaat. Berarti ini tidak ada syafaat begitu. Nah, itu kan istidlal dengan Al-Qur'an. Karena mereka dari awalnya sudah punya i'tiqad fasid bahwa orang yang berbuat dosa-dosa besar kafir begitu. Jadi mereka pun kadang-kadang istidlal dengan Al-Qur'an. Makanya Mu'tazilah ini mereka masuknya ke dalam mutakallimin. Jadi lamun misalkan nanti ada perkataan sebagian mutakallimin mengisbat tetapnya khot dan satah. Ini geus moal henteu teh si Mu'tazilah. Sebagian itu si Mu'tazilah gitu. Semangat. Wa muraduhu bil khotti wasathi al jauhariyat, dan yang dimaksud dengan khot dan satah itu adalah dua jauhar. Fala yunafi inkarul mutakallimin lil miqdaril munqasam ila khattin wa sathin wa jismin ta'limiyyin wa thalatha indal hukama a'radun qaimatun bil jismit tabi'i. Maka tidak menafikan ingkarnya mutakallimin bagi miqdar yang terbagi kepada khat dan satah dan jisim ta'limi. Lah kalau di kita mutakallimin memang betul jisim itu dia terbagi kepada khot, satah dan jisim taklimi. Cuman kan taklimi saja. Memang terbagi. Ya itu fiddihan di dalam pikiranmu ya iya. Cuman fil kharij mana? Jadi orang menapak kanu kenyataan. Orang menapak kanu kenyataan. Ya, si falasifah itu napak kanu kenyataan. Wasalasa indal hukama, dan yang tiga ini apa? Khot, satah, dan jisim ta'limi.
Bagi mereka mah dia a'rad yang qaimah bil jismi tabi'i. Jadi ini jismin tabi'i ini. Nanti kalau misalkan ada bahasa jisim tabi'i dan jisim taklimi itu jangan bingung. Kalau jisim taklimi, kalau buat kita itu ya yang namanya surah, yang namanya bentuk, yang namanya khot, yang namanya apa? Jisim taklimi, yaitu dia i'tibari begitu. Jadi apakah dia a'rad atau bukan? Bukan, dia bukan a'rad. Dia i'tibari. Nah kalau buat si falasifah yang ketiga ini indal hukama a'radun qaimatun bil jismi tabi'i. Itulah a'rad yang ada di dalam jisim tabi'i. Seperti apa tadi? Khot, satfah dan jisim taklimi. Jadi jisim taklimi itu dia halun di sini ada di sini. Si kubus. Jadi si kubus teh ada di sini begitu. Kalau buat kita itu kubus tuh nggak ada di sini. Cuman kita ngelihat ini kayak gini kita bisa memisahkan mana buku, mana kubus. Kubus yang ini beda dengan kubus yang ini. Beda. Ya kubus ini ya kubus ini, kubus ini ya kubus ini. Cuman kita nggak bisa cabut di luar. Gak bisa. Tapi falasifah mah itu masuk begitu. Ya. Jadi dia a'rad dari sini. Kita mah dia bukan a'rad, dia iya i'tibari. Dan kalaupun nanti kita sebut dia a'radnya itu yang membutuhkan kepada pengertian yang lainnya. Makanya kita nanti kan masuk kepada a'rad. Ya. Masuk kepada a'rad. A'rad ada 9. Ya. Can nyanyi orang itu cetak. Tahu sih memitina teh? Adol ya. Adol makulati adi. Oh iya. Tahu kan tuh. Adul makulati fi ashrin saun zimuha fi baiti syi'rin ala rutbatin faghola al jauharul kamu kaifun wal mutofu mata inun wa on lahu iyan fa'il fu'ila al jauharul kamu wal mutofu mata ainun wad'un lahu iyan fa'il fu'ila adul kulati fi ashrin saun zimuha fi baiti syi'rin ala fi rutbatin faghola al jauharul kamu kaifun wal mutofu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila al jauharul kamu kaifun wal mutofu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila. Geus ah. Adul. Adul. Aduh. Halo. Nah, sekarang talkhisul madzhab. Sekarang kita setelah kita memahami nih madhab-madhab tadi, coba kita apa? Urang naon cik urangnya talkhis teh, urang hamplas. Madhab-madhab ya, cik urang paham iku mah benerna. Walhasilu kesimpulan apa? Anna ahla sunnati la yaquluna bil khoti wasathi. Kalau kita berbicaranya mutakalimin, memang ada yang membahas sathah dan khot. Siapa? Mutakalimin, ada nggak yang mengatakan sathah dan khot itu ada? Siapa? Si Mu'tazilah. Lah kalau ahlu sunnah itu sathah sama khot nggak dibahas. Sathah sama khot karena mereka menganggap itu amrun i'tibari. Nah, lal jauharo ini walal arodo ini. Khot dan sathah itu bukan jauhar, bukan arod.
Kalau menurut falasifah, dia apa? Khot sama satu itu. Arad. Yang tetap pada jirim, pada jisim. Nah kalau kita mah enggak. Ya. Bukan jauhar, bukan arad. Apa atuh? Pikiran jauh kosong kalau pikiran si anak ada balaya seperti gitu. Ya pikiran aja nunggu. Nah, luar biasanya pikiran itu dia bisa mengira-ngirakan dirinya tidak ada. Andai kata pikiran ini tidak ada, matahari ada tidak? Ya ayah. Ya ayah we anggar itu. Banyak gara-gara lah anjeun can aya bare tahun 200 Masehi. Tahun 200 Masehi matahari manggar aya. Mana gitu. Jadi lamun ge eueuh idrok, mun ge eueuh urang, mun ge eueuh idrok dia perkara tetap ada eta namina wujudna khariji. Nah, jadi si pikiranna bisa ngira-ngirakeun eueuh na manehna cek kira-kirakeun mun maneh eueuh. Ya, Allah angkat ayat tuh, cek aja tuh eueuh cenah belekuk. Jangan aya. Jangan karena matahari mah karena matahari itu tidak membutuhkanmu untuk mengada. Makanya kamu mau ada, kamu mau gak ada, matahari tetap ada. Ya, alal fardi atas kira-kira kamu ini tidak ada, matahari tetap ada. Itu namanya apa? Yang ada khariji. Sekarang begini, yang mudah aja dulu, ya mudah aja dulu. Kalau kamu gak ada, si kasar sama si lembut itu ada apa enggak? Jaga, ya iya kan? Ya mana ada kasar sama lembut. Ya lamun kamu kalau tadinya kawinnya sama nini tuluy kawinnya sama gadis yang tadinya kasar jadi lembut. Lamun tadinya kawinnya sama gadis terus sama nini yang tadinya lembut jadi kasar. Ya kan, tadinya biasanya naiknya Rolls Royce terus jadi naik jadi naik carry itu. Jadi kasar jadi lembut. Jadi abrak-abrakan. Lu biasa naik dalam jadi naik carry. Nah, terus lamun anjeun eueuh aya lembutan. Enggak ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu yaitu bersatu dan berpisahnya itu. Ini berpisahnya segini, ini menjadinya begini. Itu yang ada mah itu. Ittisol sama invisolnya itu. Paham? Nah sekarang begini. Kalau enggak ada kamu, si bulat itu ada apa enggak? Bulat, bunder. So, kalau kamu nggak ada nih, kalau kita nggak ada, si bulat ini ada apa enggak? Tahu? Iya, bulat dia. Rek bulat, rek bundar. Bundarnya matahari misalkan, bundar. Si bundar itu ada atau tidak kalau kamu nggak ada? Coba, ada apa enggak si bundar itu? Nah, dia udah kayak kasar halus sudah nggak ada. Si bundar itu, dia itibar, yang ada kan matahari begitu, lihat mataharinya begitu. Yang ada itu kan yang menyatunya aja menyatu dalam seperti itu. Lah kita terkala lihat kita bisa membedakan dia mana bundar, mana matahari, mana makna bundar, mana makna matahari. Nah kalau si falasifah mikirnya itu, si bundar itu masuk ke matahari. Ayo besar masalah. Masalah. Allah kuliahin. Itulah kan ngebedakeun mana amrun teh dia maujud kharijian, mana dia teh maujudna dhihnian begitu. Ya. Mata sok gerak lihat nanti mana amis asin nggak ada di arot itu, manis asin itu nggak ada. Nah, gantengnya nggak ada. Itu masuk kadakan itu masuk mana nanti kaif. Makulatul kaif, cuman kaif ini dia apakah dia itu amrun iktibari atau dia itu amrun khoriji, nah nanti dibahas lagi.
Ada yang dari 9 ini, yang khoriji mana, yang i'tibari mana. Ada. Ya. Lasifa-lasifa itu tadi nyebutnya satah, khot, lukto, luktah. Itu dia bukan, dia itu jisim. Si nuktah, ya khot, ya atau dia sebut arod lah. Kan disebut kan tepung kayak jawhar. Ya kalau bucak Mu'tazilah, dia itu arod. Itu Mu'tazilah. Kalau kata falasifah, dia itu bisa jadi jauhar. Ya, karena jauhar itu lebih umum lagi kan begitu. Dia bisa jadi jauhar. Tapi kalau tadi jelas ya, kalau hukama itu apa tadi? A'rad ya, a'rad. Indal hukama itu yang ketiga itu apa? A'rad. Nah, wal Mu'tazilah yaquluna bil khatti wasati al-jauhariyaini. Adapun Mu'tazilah mereka berkata khot dan sathah itu keduanya jauhar. Nah, khot dan sathah itu keduanya jauhar. Itu siapa? Mu'tazilah. Wal hukama yaquluna bil khatti wasathah wal jismi ta'limi ala wajhi kauniha a'radon. Sedangkan hukama khot, sathah, jisim, taklimi itu a'rad. Jadi kalau terbalik berarti ya, kalau Mu'tazilah tadi jauhar. Kalau si falasifah itu adalah a'rad. A'rad. Madahnya apa huyula. Dan nanti juga ada yang bilang bukan huyula, tapi rutubah, ya busah begitunya. Panas, dingin, burudah. Panas, dingin, lembab, sama kering begitu. Ada. Wala yaquluna bil khatti wasati al-jauhariyani, dan tidak berkata siapa hukama itu dengan khot dan sathah itu yang keduanya jauhar. Fahya indal mutakalimin umurun i'tibariyatun tuh. Maka yang tadi disebutkan itu bagi mutakalimin itu adalah umurun i'tibariyah. Dia perkara-perkara i'tibari, marji'uha lil ab'adi. Yang mana marji'nya kembalinya yang disebutkan tadi itu i'tibariyah itu lil ab'ad. Ta'ridul lil jismi la wujudalaha. Jadi dia itu untuk bukan bagian-bagian ya. Dia untuk perkara-perkara yang masuk kepada jisim yang tidak ada wujudnya. Jadi masuk kepada jisimnya pun dia perkiraan saja. Ya bulan asup kadinya perkiraan mah bisa lah. Iya palon poe gitu nya. Tadi nama kotak asup bulan jadi bulan. Atau tadi mah lembaran unggul gitu. Ya itibar mah bisa wae. Tapi nah kenyataan anak itu. Kan itu kan kenyataan anak. Ya udah dia terkumpul sedemikian adanya begitu. Inilah gitu. Coba tanyakan ke anjir ke tukang percetakan. Iraha manehanana ngasupkeun kubus kan. dan ngasupkeun kubus atuh. Nya kertas-kertas tumpukeun kasih jilid jadi kieu. Da kenyataan anak mah. Terus tanyakan ku anjir ke tukang nyieun baju. Iraha ngasupkeun suroh. Anu baju da diteuk-teuk setelah diasupkeun. Ditek-tek, berarti pada mah itibari, cuma namun itibari kan bisanya, iya teh kaena gitu tah, terus dimasukin apa polanya, ya kalau dimasukin polanya ngapain juga dijahit, atau gak usah dijahit, cek orang teh, agak sebenarnya kain, asupkan pola jadi, masalahnya tidak sesimpel itu bro, ini yang ada itu cuman apa, cuman bersatu dan berpisahnya, ya bro. Ini bersatunya begini, berpisahnya begini. Ini kasih lubang di sini, kasih lubang di sini begitu. Taridul jismi la wujudalah. Dia yang masuk kepada jisim yang tidak ada wujud baginya sama sekali. Wa innamal mawjud humul jismut tabi'i. Yang mawjud itu huwa al jismut tabi'i, hanya jisim tabi'i saja. Jisim tabi'i itu ya jisim ini nih. Ini jisim tabi'i namanya. Kalau jisim taklim itu yang di sini. Jadi yang mawjud itu jisim tabi'i. Al murakkab minal jawahir indahum. Yang mana jismut tabi'i itu tersusun dari jauhar. Wa minal huyula wa surah indal hukama. Kalau menurut hukam dari huyula dan surah. Ya, dari huyula wa surah. Kama apa dahu ghairu wahidin wa takaru al-attor fi sughroh.
Jadi ala kuliahin orang can ngobrolkan perdebatan anak falasifah. Kita ngobrolkan kok falasifah. Nah udah nanti hal yuqalu ala jauharil fardi nuqtatun jauhariyatun. Nah, nanti apakah jauhar fard itu bisa disebut nuqtoh jauhariyah atau tidak. Nanti setelah itu selesai baru kita maksud makulatul kam. Dikit lagi nih satu paragraf lagi. Ya satu paragraf ini setelah satu paragraf baru makulatul kam. Cuman biar minggu depan kita ada alasan buat ngulang lagi jauhar. Jadi ini satu paragraf ini kita biarkan saja dulu begitu. Ayo berterusan saya. Ayo berterusan. Hukama, falasifah. Terusan. Nah bener eta apa tunggul mah eta si a'rad anu tetep mah. Ieu kan misalkan jika ieu nya. Da ieu teh kan bisa kieu teh di nu sanyatana mah nu aya saukur ngahiji jeung misahna. Ieu jauhar lin dia. Ieu jauhar lin dia. Dan sanyatana. Jauhar atuh ieu teh pan udara pan. Sanyatana teh pan udara pan ieu teh. Salu ieu batas pan. Pan ieu teh sanyatana mah kan eueuh nu kosong da ieu teh pinuh ku jauhar. Ieu teh kabehanana teh pinuh ku jauhar. Leres teu? Leres. Nah ieu nu ngajadikeun ieu kieu teh naon? Ngahijina ieu kieu. Jadi nu aya di nu sanyatana mah naon? Ngahijina jeung cicingna begitu nu aya di sanyatana mah. Ayeuna ngahijina jeung usikna, tah ieu nu aya di nu sanyatana mah. Nya. Datangkeun we ieu. Datangkeun we ieu. Nah bet jadi ipis jeung kanel. Ieu tibari da ipis ari ipis tawa kanelnya Ustaz kumaha ngabandingkeunana jeung mana tuh. Ayeuna nalika datang kieu cik nu asup ka dieu naon nu asup ka dieu. Ipis nu asup ka dieu naon? Kanel nu asup ka dieu. Takat ipis jeung kanel teh asup. Ipis jeung kanel dia a'rad atawa jirim. A'rad. Lah a'rad ipis jeung kanel ieu ipis asupna ka dieu ngan dia bisa difaham lamun dia aya perbandingan mun teu aya perbandingan kita bisa paham. Nah kan nu kitu engke imma ngabutuhkeun kanu ngapaham saja mah teu dan a'rad sapertos kitu. Da sanyatana mah nu aya anggar we ngahiji jeung bisa. Ngahijina kitu bisana kitu cicing jeung usik opat eta nu aya akwan. Ya. Kayak kaditu-kadituna nalika jadi rame, jadi akasep, jadi geulis. Dan lamun kabeh kieu mah euy boga tanaman kasep. Itu itu apa? Ya. Ini perterusan. Ya, sudahlah. Udah orang sadaya diampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi majelis dan kafarat karo kelapatan orang sadaya ugi janten wasilah kepada orang salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinten Ahad insyaallah risalah al-Qusyairiyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.